Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apakah anak ini menyadari situasi yang akan dihadapinya? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Sungguh orang yang sombong. Bahkan di sini, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Benar sekali, karena anak ini berani muncul. Dia tidak mungkin orang yang lemah. Tentu saja, dia tidak akan takut pada Pangeran Tian Sui. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Dengan kesombongan Pangeran Tian Sui, dia tidak akan meminta bantuan apapun. Di kaki puncak Tian Sui, suara-suara bisikan terdengar. Dibandingkan dengan orang-orang kota kekaisaran Tian Sui, orang-orang yang ini tidak memiliki banyak kebencian terhadap musuh. Sebaliknya, mereka tampak penuh harap. Mereka ingin melihat apakah orang ini yang telah bersikap sombong sejak awal ia menginjakkan kaki di benua dewa dan iblis, dapat terus bersikap sombong di depan Pangeran Tian Sui. Ekspresi Yun Hanyan tampak muram. Ia menatap tajam ke arah Chu Guangsheng dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Selama beberapa tahun, siapapun yang berani berbicara seperti itu di depannya telah menjadi mayat. Ia yakin bahwa bocah sombong di depannya tidak akan terkecuali. Benarkah?" Chu Guangsheng hanya tersenyum tipis. Ekspresinya juga dipenuhi niat membunuh, dan dia menatapnya dengan mata tajam tanpa rasa takut. Saat kedua tatapan itu bertemu, percikan api tampak bertebarangan dengan hasrat membunuh yang kuat membumbung ke langit. Fluktuasi aura yang tertahan dilepaskan oleh Chu Guangsheng tanpa ragu pada saat ini, menyebabkan lapisan gelombang udara yang menyapu ke empat penjuru langit. Puncak tingkat pertama Rana Yingyang. Mata Yun Hanyan langsung berkedip-kedip. Sejauh yang dia tahu, orang ini telah lebih dari setengah bulan yang lalu berada di puncak Rana Zhoutian. Tapi sekarang, hanya dalam waktu sesingkat itu, kekuatan yang dimilikinya telah menembus Rana Yingyang, yang mengagumkan berada di puncak tingkat pertama. Kamu punya beberapa kemampuan. Tidak heran Heng Bing dikalahkan olehmu, ucapnya tanpa ekspresi. Walau dia sedikit terkejut, dia sepenuhnya yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menghancurkan lawannya. Ketika pikiran terakhirnya luntur dari benaknya, suara bagaikan guntur yang terendam bergema di seluruh dunia. Dan suatu kekuatan yang dahsyat melanda, langsung membentuk badai dahsyat bersiul di angkasa. Puncak tahap kedua Rana Yingyang. Badai kekuatan yang mengerikan mengamuk. Orang-orang di bawah merasakan aura mengerikan datang ke arah mereka dan langsung berubah warna. Kekuatan Yun Hanyan benar-benar mengerikan. Di usianya yang masih muda, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat ketiga Rana Yingyang. Ekspresi wajah Chu Guangsheng sedikit berubah. Meskipun Yun Hanyan dan Heng Bing sama-sama berada tingkat kedua Rana Yingyang, perbedaan di antara mereka tidaklah kecil, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota dinasti Tian Sui. Dia tersenyum tipis. Tidak dapat disangkal bahwa kultivasi putra mahkota dinasti Tian Sui ini memang luar biasa. Namun hari ini, dalam pertarungan ini dia hanya bisa menang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi ke istana dewa dan iblis. Karena kalau tidak punya kekuatan yang cukup, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Pikiran Chu Guangsheng langsung berubah, dan dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Raungan naga bergema dari tubuhnya, dan di permukaan kulitnya, ada kilatan samar darah dan kekuatan yang dahsyat menyebar. Yang mulia, saya bersedia mengejari Anda sesuatu. Dia tertawa keras. Seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Dia mengepalkan kelima jarinya dan menuju ke arah Yun Hanyan. Saat pukulan itu mendarat, kekuatan yang mengerikan mengalir keluar.
menyebabkan ruang bergetar secara langsung, dan gelombang udara tak berujung mengalir ke dua sisi. Mata Yunhayan sedikit menyipit. Tidak seorang pun tahu jenis sel bela diri apa yang dipraktekkan orang ini. Kekuatannya yang tiba-tiba ia keluarkan begitu kuat sehingga bahkan seorang praktisi ranaying yang tingkat kedua biasa tidak dapat menandinginya. Tapi, sedikit kekuatan ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Dia tersenyum dingin, mengepalkan telapak tangannya dan cahaya perak menyilaukan berkumpul. Suara guntur dan kilat dahsyat meledak di udara. Saat berikutnya, Yun Hanyan melangkah maju. Telapak tangannya berkilauan seperti kilat langsung menghantam dan bertabrakan dengan tinju yang datang. Benturan tinju dan telapak tangan itu bagaikan benturan dua gunung. Kekuatan dahsyat langsung bergetar, langsung merobek udara dan menyapu langit ke segala arah. Ada kilatan cahaya yang tajam di mata Chu Kuang-seng. Dia membiarkan kekuatan hentakan itu mengenainya, tetapi tidak mundur selangkah pun. Pembuluh darah di lengan lainnya berdenyut dan kekuatan yang mengerikan maju inci demi inci, lalu berkumpul di telapak tangannya. Dengan kekuatan dahsyat yang dicurahkan ke tangannya, otot-otot dan tulangnya di telapak tangannya menegang bersamaan, menimbulkan suara berderak renyah. Keluar! Teriak Chu Kuang-seng dengan marah, lalu menampar keras ke telapak tangannya. Kemanapun telapak tangan itu lewat, udara meledak, dan hembusan angin kencang menerjang keluar, secara langsung mengubah area dalam radius 100 kaki menjadi zona vakum. Ekspresi Yun Hanyan tampak garang, saat telapak tangan hendak menyerang, dia tiba-tiba mengacungkan jarinya. Petir itu berkumpul dan seketika mengubah jari-jari menjadi perak yang menyilaukan, dan aura yang amat tajam terpancar darinya. Tampaknya seolah-olah dari gunung di depannya bisa ditembusannya dengan satu jari. Jari berwarna kilat itu menembus ruang untuk mengetuk tangan dengan kuat. Dalam sekejap, darah dan kilat menyambar pada saat yang sama. Kekuatan dahsyat menyapu bersih, langsung menggembaskan dua orang itu. Kaki Chu Kuang-seng menggesek udara dan tubuhnya mundur dengan cepat. Saat berikutnya, dia menampar dengan punggung tangannya, dan saat udara meledak, kekuatan hentakan itu disingkirkan olehnya. Dia menghembuskan nafas pelan, menahan darah yang mendidih di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Hanyan di seberangnya dengan senyum membara di wajahnya. Kekuatan yang mulia putra mahkota memang sesuai dengan reputasinya. Ekspresi Yun Hanyan dingin dan ada sedikit kesungguhan di matanya saat dia menatap Chu Kuang-seng. Meskipun pertarungan tadi singkat, hal itu membuatnya sadar bahwa dia tidak boleh meremehkan pria di depannya. Kamu adalah lawan yang baik, tapi sayangnya kamu mengambil jalan yang salah, kata Yun Hanyan acuh tak acuh. Jalan yang salah? Chu Kuang-seng tersenyum tanpa komentar. Dengan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Di masa depan, dia tidak hanya akan tersesat, tetapi dia juga akan menghancurkan seluruh dinasti Tian Shui. Tanpa basa-basi lagi, cahaya memancar di sekelilingnya, dan sosoknya langsung lenyap dari tempatnya. Ekspresi Yun Hanyan sedikit berubah, dia melangkah mundur. Lengannya memancarkan kilatan petir. Dia tiba-tiba membungkul dan menepuk udara. Petir menyambar dan dengan cepat berubah menjadi perisai cahaya perak yang menyelimuti tubuhnya. Perisai petir itu terlihat tipis seperti sayap jangkrik, tetapi ia memancarkan kilatan petir yang memancar tandanya penghancur yang akan menghancurkan kekuatan apapun yang berani menyentuhnya. Udara pun terkoyak dan telapak tangan darah itu terentang darinya lalu menampar perisai guntur tanpa ampun. Dalam sekejap, kekuatan guntur pada perisai guntur mengamuk hebat, mengimbangi kekuatan mengerikan yang tengah melonjak. Raut wajah Chu Kuang-seng tampak garang, lalu dia menampar lagi dengan telapak tangannya yang lain, menghantam perisai petir itu dengan keras. Hancurkan, teriaknya dingin. Dan kekuatan naga dalam tubuhnya melonjak dan menyerbu kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat meledak langsung meredupkan cahaya perisai guntur. Tidak lama kemudian, retakan mulai menyebar pada perisai petir.
dan perisai petir yang awalnya tidak bisa dihancurkan mulai bergetar lalu pecah. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget banyak orang di bawah, perisai petir itu meledak dengan keras dan dua telapak tangan Chu Guangsheng yang bercahaya darah dengan kejam menekan ke arah Yun Hanyan. Telapak tangan berdarah itu menampar ke bawah dan terdengar suara raungan naga yang rendah. Kekuatan yang mengerikan yang terpancar darinya membuat wajah Yun Hanyan langsung berubah. Tebasan petir. Yun Hanyan menangkupkan kedua tangannya dan tiba-tiba menebas ke depan. Petir yang dahsyat itu terkumpul dan bertabrakan dengan dua telapak tangan darah yang menampar dengan marah. Kekuatan dahsyat itu mengamuk dengan liar dan ledakan terus terdengar di ruang sekitarnya. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke bawah, menyebabkan wajah para penonton yang kuat berubah drastis dan mereka buru-buru mundur. Gelombang kejut itu jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar berukuran 1000 kaki terbentuk seketika. Asap dan debu tebal membumbung ke langit, menghalangi pandangan semua orang. Terdengar suara ledakan dari langit, kemudian semua orang melihat dua sosok melesat keluar. Tubuh Yun Hanyan yang melesat dengan cepat menghantam puncak Tian Shui. Setelah suara keras yang mengerikan, separuh gunung langsung runtuh. Batu-batu besar jatuh darinya, mengubah daerah sekitarnya menjadi reruntuhan. Raut wajah Chu Guangsheng langsung berubah menjadi ganas. Dia menampar keras punggung tangannya. Udara dalam radius 1000 kaki langsung meledak satu demi satu. Dan gelombang udara yang dahsyat menghantam langit ke segala arah. Sambil menahan aliran darah yang mengalir deras di dadanya, dia mengangkat kepalanya saat memandang ke seberang. Ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan Pangeran Tian Shui memang tak tertandingi. Meskipun ia telah menembus puncak level pertama dengan bantuan kekuatan umpan balik dari 3 kesengsaraan Yin Yang, ia tetap tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan dalam pertarungan ini. Berbeda dengan kesungguhannya, Yun Hanyan bergegas keluar dari puncak Tian Shui yang rusak, lalu menatap dengan wajah yang muram. Harus kukatakan, bakatmu tidak lebih lemah dari mereka yang berada di alam jiwa gelap, ucapnya dingin. Chu Guangsheng mengerutkan bibirnya, ekspresinya tetap tenang. Yang disebut wilayah jiwa gelap adalah area terkuat kedua setelah domain suci di antara 10 wilayah. Area ini dipenuhi dengan orang-orang kuat dan bakat-bakat muda yang terus bermunculan. Ini adalah tempat para jenius dalam arti sebenarnya. Saya pendatang baru di benua dewa dan iblis, dan saya tidak begitu terkenal. Kali ini saya hanya bisa meminta bantuan yang mulia putra mahkota. Dia menyeringai dengan tatapan setajam pisau. Yun Hanyan menyipitkan matanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Kau ingin menjadi terkenal di benua dewa dan iblis dengan menginjak kepalaku. Tetapi kau terlalu naif. Kau bisa mencobanya. Chu Guangsheng tersenyum dingin. Dia menghentikan kakinya dan kekuatan mengerikan menyapu keluar. Dan formasi besar yang memancarkan cahaya tak berujung dengan cepat terbentuk di bawahnya. Formasi cahaya matahari agung, jantung cahaya. Telapak tangannya bergerak seperti angin, meninggalkan jejak-jejak bayangan di udara. Dan teriakan yang dalam bergema dari dalam hatinya. Gelombang cahaya yang menyilaukan berdesir dari formasi itu. Suara denguran aneh terdengar dan jantung cahaya berderak cepat mengembun. Jantung cahaya berdetak dan suara rendah seakan menyebar dari ruang dalam radius 10.000 kaki. Banyak orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa frekuensi detak jantung mereka sendiri mendekati frekuensi jantung cahaya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika frekuensinya menjadi semakin konsisten. Kekuatan yang mengalir di tubuh mereka juga menjadi tidak normal. Seolah-olah hendak menerobos batasan meridian dan keluar dari tubuhnya. Menyadari hal ini, semua orang yang hadir bergegas mengerahkan tenaga untuk menekan dan memblokir frekuensi aneh itu. Apa-apaan benda ini? Seram sekali. Beberapa orang berkata dengan ngeri. Jika jantung ini aneh itu datang ke arah mereka, mereka akan langsung meledak dan mati seketika. Di atas formasi cahaya matahari, Chu Guangsheng mengacungkan telapak tangannya ke udara.
dan jantung cahaya perlahan terangkat. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini ketika kultivasinya menerobos ke ranah yin yang, jantung cahaya yang dipadatkan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan saat hendak berdetak berlembut, ia memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, dia perlahan mengalihkan pandangan ke Yunhayan yang ada di seberangnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan hati cahaya setelah menerobos ranah yin yang. Bagaimana kalau dia menggunakanmu, putra mahkota dinasti Tianshui, untuk menguji kekuatannya? Zhou Guangsheng melambaikan lengan bajunya, dan jantung cahaya tiba-tiba bergetar, lalu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan memancarkan bagaikan kilat. Saat jantung cahaya terbang keluar, suara detak berubah menjadi gemuruh rendah, bergema seperti guntur di langit. Wajah Yunhayan tampak muram. Ia menatap jantung cahaya itu dengan tatapan muram. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat dia membentuk segel, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak bagaikan di langit, bagaikan banjir bandang. Saat berikutnya, angin kencang datang menderu-deru dan awan hitam mulai berkumpul di langit. Disertai kilat, guntur menyambar hebat seolah-olah akan terjadi badai petir. Guntur bergemuruh terus-menerus menyambar dari balik awan gelap, merobek jurang besar di tanah di bawahnya. Tidak hanya itu, bahkan puncak Tianshui yang hancur di belakang terus meledak dan seluruh gunung menjadi guncang. Guntur yang dahsyat itu tidak berhenti di situ, tetapi menjadi semakin dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu terus menghantam ke segala arah, menyebabkan puncak Tianshu akhirnya runtuh karena tidak dapat bertahan. Guntur menghancurkan gunung. Gunung itu pun langsung runtuh, dan tiba-tiba terdengar teriakan dingin bergemuruh dan bergema. Yunhayan melangkah maju dan menampar udara di depannya dengan marah. Awan hitam bergulung-gulung, guntur dan kilat menyambar dan sinar terang terus-menerus memancar keluar, menyatu menjadi sungai-sungai keperakan di bawahnya. Di dalam sungai terpancar kekuatan guntur yang amat dahsyat, menyebabkan banyak sekali orang berubah warna. Seni bela diri terkuat dari putra mahkota Tianshui, guntur menghancurkan gunung. Seruan terdengar satu demi satu dan nadanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kala itu, putra mahkota Tianshui mengandalkan keterampilan unik ini untuk mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari generasinya, memperoleh ketenaran dan mengguncang benua dewa dan iblis. Suara guntur yang terendam terus terdengar, dan Yunhayan melesat dan muncul di atas sungai guntur. Dia mengarahkan pandangannya ke arah jantung cahaya, dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Guntur menghancurkan gunung, hancurkanlah untukku. Dia menginjak tanah, dan sungai guntur bergetar. Hantu guntur yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan bergegas menuju jantung cahaya. Hantu guntur menyapu langit, busur petir meledak di sepanjang jalan, dan gelombang dahsyat menerjang, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Saat berikutnya, bayangan petir yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan jantung cahaya yang mendekat. Raungan memekakan telinga terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan tak terlukiskan mengamuk ke segala arah. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah. Puncak gunung Tianshui telah sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan batu-batu pecah yang telah menjadi reruntuhan. Orang-orang dari semua sisi yang mundur dengan panik menoleh ke belakang. Saat melihat kekuatan penghancuran yang mengerikan seperti itu, wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi ngeri. Kedua orang ini sama-sama monster. Mata yang terkejut menatap ke langit, dan pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Serangan yang mengerikan semacam itu mungkin mustahil dilakukan oleh praktisi ranah yin yang tingkat ketiga biasa. Tapi sekarang mereka melihatnya di pertarungan antar dua pemuda. Terima kasih.